Komentar di kolom chat box Zoom. Apa itu PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa? Ada yang udah pernah dengar terkait dengan PKM? Oke, boleh langsung next aja. Nah, sekarang kalau teman-teman melihat gambar ini, ada beberapa tagline dari berita-berita yang sudah sering kita dengar, seperti dianggap aman, bisnis prostitusi di Parangkusumo tumbuh subur, atau mungkin mengenal audisme, sikap diskriminasi terhadap orang-orang tuli, atau juga pengaruh TPST Bantar Gebang terhadap pemukiman sekitar. Nah, ini berita yang mungkin masih hangat ya di pikiran teman-teman semua, atau teman-teman masih sering mendengar, yaitu terkait kenaikan harga BBM Pertalite. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang anak kos nih, biasanya harga BBM 20.000 udah full tangki, sekarang harus 30.000 atau sampai 40.000. Nah, kira-kira apa sih yang terbesit dalam pikiran teman-teman semua ketika melihat gambar ini? Mungkin boleh komentar di kolom chat box Zoom. Atau mungkin, wah kayaknya ini berita-berita masalah yang ada di sekitar nih Kak. Yuk teman-teman boleh kolom komentar, boleh mengisi kolom komentarnya di kolom chat box Zoom. Kira-kira kalau melihat gambar ini apa aja nih yang terbesit di pikiran teman-teman semua? Oke, mungkin langsung next aja. Nah, mungkin teman-teman semua kalau pikiran teman-teman semua terkait dengan hal-hal tadi mungkin terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia ya, terlebihnya yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Nah, langsung saja untuk berita selanjutnya, tim mahasiswa UGM ubah limbah sarung tangan latex menjadi bahan bakar diesel atau ISO, Island of Renewable Energy berbasis smart grid dan IoT sebagai realisasi SDGs tahun 2030 menuju kemandirian listrik di Pulau Sumatera. Atau mungkin mahasiswa UNS ciptakan alat bantu dengar khusus untuk teman-teman tuli. Dan yang terakhir, nyala lentera di lokasi prostitusi. Nah, teman-teman semua, jadi berita-berita ini adalah solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan atau menjadi tagline dari berita-berita sebelumnya. Boleh langsung next. Nah, harapannya teman-teman semua sudah memiliki gambaran nih bahwa PKM itu sendiri adalah solusi atau penyelesaian masalah dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, baik di lingkungan sekitar kita ataupun di Indonesia sendiri. Nah, PKM sendiri mewadahi mahasiswa untuk dapat menumbuh kembangkan HOTS atau Higher Order Thinking Skills yang dimana merupakan mencakup dari tujuan-tujuan perguruan tinggi di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian dan pengembangan, lalu juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk PKM tahun 2023 kali ini masih sama kurang lebih seperti PKM tahun 2022, yaitu ada 10 bidang, di mana 8 bidang PKM pendanaan dan juga 2 bidang PKM insentif. Di antaranya ada PKM RE, ada PKM RSH, ada PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKM FGK, dan PKM GFT, serta PKM AI. Nah, harapannya dari PKM ini, teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua dapat mengembangkan terkait dengan soft skill, hard skill, MBKM, dan juga IQ. Oke, boleh langsung next. Nah, kira-kira apa saja sih materi-materi yang tercakup dalam program kreativitas mahasiswa? Yang pertama ada peka, lalu ada kreatif, kolaborasi, konsistensi, dan juga komitmen. Peka di sini maksudnya apa teman-teman semua? Peka di sini teman-teman diharapkan dapat menumbuhkan sikap atau sifat peka akan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar teman-teman semua. Terlebih lagi yang menurut teman-teman urgensi untuk segera diselesaikan permasalahan tersebut. Lalu juga ada kreatif, kolaborasi yang pastinya dengan teman-teman mitra di luar sana, dan juga komitmen nih antar kelompok agar dapat menghasilkan program kerja yang sesuai dan juga sangat menarik untuk dapat direalisasikan dalam permasalahan saat ini. Dan juga pastinya konsistensi untuk dapat merealisasikan terkait dengan program PKM dari awal hingga akhir nanti program itu berjalan. Oke, boleh langsung next.
Nah, teman-teman semuanya, harapan teman-teman di sini mungkin ini salah satu konversi SKS ya, maksudnya salah satu yang membuat teman-teman tertarik di dalam PKM. Nah, insya Allah pada tahun ini mungkin dari teman-teman PKM Center akan merealisasikan terkait dengan konversi SKS, di mana untuk masing-masing bidang, jikalau teman-teman berhasil lolos di tahap 1 atau lolos di tahap input simbol mawa, itu teman-teman bisa mengkonversi SKS mulai dari 1 hingga 2 SKS. Hingga nanti apabila teman-teman masuk ke dalam PIMNAS itu bisa sampai 2 sampai 3 SKS, di mana total kumulatifnya bisa sampai 6 hingga 10 SKS. Wah, tentunya ini menjadi semangat ya atau pemacu teman-teman semuanya agar dapat mengikuti PKM dengan serius dan tentunya sangat kreatif. Boleh next? Nah, sekarang kita masuk ke bidang-bidang di dalam PKM. Tadi kan saya sudah pernah bilang ya, maksudnya ada 10 bidang di PKM dengan 8 bidang pendanaan dan juga 2 bidang insentif. Untuk 8 bidang pendanaan sendiri tidak terlalu berbeda dengan jenis bidang di PKM tahun 2022, yaitu ada PKM RE, di mana yaitu PKM Riset Eksakta, ada juga PKM Riset Humaniora, dan juga ada PKM Kewirausahaan, ada juga PKM PM atau Pengabdian Masyarakat, dan juga ada PKM PI, Penerapan IPTEK, yang keenam ada PKM KI, Penerapan Karya Inovatif, dan juga PKM KC, Karsa Cipta, dan juga ada PKM VGK, Video Gagasan Konstruktif, di mana PKM lolos pendanaan kali ini atau 8 bidang pendanaan outputnya berupa pendanaan dan juga lolos PIMNAS. PIMNAS sendiri adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana teman-teman di sana semua akan bergabung nih menjadi satu euforia PIMNAS bersama universitas-universitas lainnya di Indonesia untuk mempresentasikan terkait program kerja yang telah direalisasikan oleh teman-teman semuanya. Dan di sini teman-teman bisa menambah relasi dan juga menambah pengalaman dan juga penghargaan pada Pekan PIMNAS. Dan untuk inputnya merupakan proposal pendanaan atau proposal kegiatan yang teman-teman buat semua dan berpacu pada buku pedoman atau buku panduan dari program kreativitas mahasiswa pada tahun ini, yaitu tahun 2023. Kalau teman-teman bingung di mana teman-teman bisa membuat proposal kegiatan, teman-teman bisa langsung berkunjung ke halaman Instagram PKM Center. Di sana sudah lengkap semua informasi terkait dengan bagaimana tata cara penyusunan proposal kegiatan dan juga bagaimana mekanisme atau alur tahapan dalam mengikuti program kreativitas mahasiswa. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Dan untuk 2 bidang terkait dengan PKM insentif, yaitu ada PKM artikel ilmiah, atau biasanya teman-teman nih dengar jurnal-jurnal atau artikel-artikel ya, atau publikasi ilmiah, dan juga ada PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis. Nah, bedanya PKM pendanaan dengan PKM insentif, itu teman-teman PKM pendanaan outputnya berupa pendanaan dan juga PIMNAS, atau teman-teman dapat berkesempatan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu PIMNAS bertemu dengan universitas di Indonesia. Nah, jika PKM insentif ini outputnya teman-teman hanya berupa insentif dana dan juga jurnal. Nah, kecuali PKM GFT ya, PKM GFT masih masuk ke dalam rumpun PIMNAS. Boleh next? Nah, langsung saja kita masuk ke detail dari masing-masing bidang PKM yang ada di program kreativitas mahasiswa. Yang pertama ada PKM RE. Wah nih, tadi aku sempat dengar ya teman-teman, ada dari rumpun eksakta atau misalkan pertambangan atau teman-teman teknik dan teman-teman lainnya. Ini teman-teman boleh banget lebih direkomendasikan untuk masuk ke PKM RE atau PKM Riset Eksakta, di mana pada PKM ini lebih ke penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun eksplorasi materi alternatif, desain produk atraktif, atau identifikasi senyawa kimia aktif. Buat teman-teman di sini kalau yang dari anak teknik kimia boleh banget join PKM RE ya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman join PKM RE ini, teman-teman akan lebih diarahkan kepada riset-riset terkait dengan mungkin yang teman-teman yang sedikit berhubungan ya dengan teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan penelitian yang ada di jurusan
masing teman-teman semuanya. Nah, ini boleh teman-teman angkat sebagai judul PKM dan teman-teman masukkan ke dalam PKM riset eksakta. Nah, ini misalkan contohnya kayak ada fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi, atau mungkin mengungkapkan hubungan reaksi sebab akibat. Nah, ini mungkin jurusan-jurusan yang terkait ya dengan PKM-RE, ada bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematika, dan material sains, serta kebumian. Nah, mungkin teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau mengkaitkan jurusan teman-teman semuanya dengan jurusan yang ada di kedokteran, seperti misalkan teman-teman mengubah senyawa aktif menjadi sesuatu obat, seperti aspirin dan lain-lain, itu teman-teman boleh banget. Atau mungkin teman-teman pertambangan ya, misalkan geologi atau geofisika ingin memanfaatkan ilmu bidangnya masing-masing untuk dapat menera terkait dengan amblesan di Gua Pindul, itu juga boleh banget. Jadi sebisa mungkin teman-teman mempraktekkan atau mungkin mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang telah teman-teman dapatkan di jurusan masing-masing gitu. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini salah satu contoh dari PKM yang lolos pendanaan pada tahun lalu. Itu ada dari PKM RE, dari timnya Mas Krisna Nursila Gemintang. Kebetulan tim ini semuanya full tim ya, 5 orang itu anak dari jurusan teknik geofisika. Nah, beliau nih membuat judul PKM terkait dengan pemetaan zona rawan amblesan menggunakan metode mikroseismik, geolistrik, dan penginderaan jauh sebagai upaya mitigasi bencana di daerah wisata Gua Pindul. Nah, harapannya nih dari salah satu contoh PKM-RE ini teman-teman udah mulai memiliki gambaran nih. Misalkan kayak, wah kira-kira di tempatku, di daerah tempat tinggalku itu, misalkan teman-teman tinggal di sekitaran Gua Pindul ya, banyak Gua Pindul ini yang ada beberapa zona-zona rawan amblesan di mana dapat membahayakan wisatawan yang ingin berkunjung di Gua Pindul, atau mungkin aktivis-aktivis atau mungkin stakeholder yang ada di Gua Pindul yang dapat membahayakan mereka. Nah, kira-kira apa sih rumpun ilmu yang sedang saya pelajari yang dapat saya aplikasikan dengan permasalahan tersebut? Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, boleh next. Nah, yang kedua ada PKM RSH. Nah, tadi kan kita udah sempat terkait dengan teman-teman Saintek ya. Ini kalau teman-teman Soshum gak usah khawatir karena ada bidang PKM RSH atau Riset Humaniora. Nah, kalau PKM RE tadi membahas terkait dengan fenomena-fenomena eksakta, nah kalau teman-teman di sini membahas terkait dengan humaniora atau sosial terkait dengan hubungan antara sesama manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini merupakan bidang di mana sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ruang lingkupnya ada lebih menelitik beratkan pada fenomena sosial interaksi dalam kehidupan bermasyarakat seperti bidang ekonomi, psikologi, sosiologi, dan juga manajemen serta politik, dan juga biasanya objek risetnya ini merupakan bidang humaniora berfokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat. Oke, boleh next, mungkin contohnya aja langsung nih biar teman-teman semakin jelas gambarannya. Nah, contohnya ada ngambil dari universitas lain ya teman-teman semuanya, karena kebetulan tahun lalu dari UPN sendiri belum berkesempatan untuk meloloskan pendanaan dari teman-teman bidang PKM RSH. Nah, harapannya nih tahun 2023 nih dari teman-teman Hosum bisa upload PKM-nya dan juga bisa lolos pendanaan. Salah satunya ada pemberdayaan zakat dalam program Angkringanmu, Perspektif In-Kind Model Studi Lazismu Kota Magelang, dan juga ada contoh kisah mahasiswa dan dosen tentang depresi, kecemasan, dan stres akibat pandemi COVID-19 skala DASS dan teori appraisal. Oke, boleh langsung next aja. Boleh dibantu langsung next. Nah, selanjutnya ada PKMK nih. Wah, teman-teman yang mau mengembangkan bisnis yang berhubungan dengan profit atau teman-teman yang tertarik dengan cuan-cuan nih, boleh banget join di PKMK atau kewirausahaan. Nah, untuk PKMK ini rumpunnya teman-teman IPTEK atau teman-teman dari Soshum itu boleh masuk semua karena di sini tidak ada batasan terkait dengan rumpun keilmuan yang teman-teman perdalami. Jadi program
kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini, tim mahasiswa harus melakukan analisis adanya kebutuhan dan peluang pasar untuk selanjutnya membuat kreativitas atau komoditas usaha dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar tersebut. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pada PKMK ini tidak disarankan untuk mengambil judul terkait dengan makanan, misalkan kayak bola-bola ubi atau mungkin lontong sayur vegetarian, itu jangan diambil ya teman-teman, karena sangat tidak disarankan untuk mengambil rumpun makanan atau minuman. Jadi lebih dikembangkan untuk hal-hal lain, mungkin misalkan seperti sepatu atau mungkin baju, itu teman-teman boleh mengambil judul-judul seperti itu. Tapi teman-teman jika ingin mengambil makanan, itu ada beberapa spesifikasi yang teman-teman boleh ambil. Itu apabila teman-teman rumpun makanannya ini berhubungan dengan kesehatan. Apabila misalkan kayak ada beberapa judul-judul dari universitas lainnya itu kayak menggabungkan makanan dengan unsur-unsur kesehatan, itu masih diterima. Tapi untuk lebih amannya, teman-teman jangan mengambil makanan dan minuman ya, karena lebih banyak, persenan lebih banyaknya itu dari rumpun PKMK ini lebih ke barang-barang pakai dan juga barang-barang yang tidak habis pakai gitu. Jadi lebih mengutamakan keunikan, kemanfaatan komoditas usaha, dan ada muatan intelektual daripada profit. Jadi lebih diutamakan ide-idenya itu berbasis rumpun kemahasiswaan yang teman-teman miliki dibandingkan dengan teman-teman mengedepankan profit gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman mengedepankan keuntungan. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah memiliki bisnis UMKM, itu boleh banget teman-teman kembangkan dengan memasukkan muatan-muatan intelektual dari produk-produk yang ingin teman-teman jual. Nah, harapannya di sini dapat menciptakan kreativitas usaha yang dijalankan oleh tim mahasiswa dengan kreativitas produk berupa barang atau jasa. Jadi tidak melulu terkait dengan produk, teman-teman juga boleh menjual jasa dalam PKM kewirausahaan kali ini. Oke, boleh langsung next. Nah, contohnya nih ada dari 2 tahun yang lalu ya, dari Universitas Gadjah Mada, yaitu ada Fansa atau boneka cerdas fauna Nusantara sebagai media edukasi keanekaragaman satwa endemik Indonesia berbasis teknologi informasi. Dan juga ada Universitas Gadjah Mada lagi, yaitu Lilin Aroma Nusantara sebagai aromaterapi dan inovasi pengendalian kekayaan kuliner di Indonesia. Dan di bawah ini nih salah satu contoh dari lolos pendanaan UPN Veteran Yogyakarta, yaitu Baskara. Oke, boleh langsung next. Nah, selanjutnya ada PKMPM. Dari tahun ke tahun, peminat untuk mengikuti PKMPM sudah sangat banyak ya teman-teman semuanya. Apalagi tahun lalu itu hampir sekitar 40 hingga 60%-nya yang menginput proposal ke dalam Simbelmawa UPN Veteran Yogyakarta itu memilih bidang PKMPM atau pengabdian masyarakat. Karena dari bidang PKMPM ini semua rumpun sosial atau rumpun keilmuan teman-teman semuanya bisa masuk, karena kan notabene PKMPM ini kita mengabdi ke masyarakat, bahkan orang-orang awam juga bisa melakukan hal itu. Nah, untuk PKMPM ini perlu digarisbawahi karena program ini berorientasi non-profit, jadi teman-teman semuanya tidak boleh mengambil keuntungan dari program. Boleh di mute untuk partisipannya. Nah, jadi untuk program ini teman-teman diharapkan tidak mengambil profit atau keuntungan sama sekali dari program-program yang telah teman-teman buat atau teman-teman rancang dan teman-teman realisasikan. Karena notabene PKMPM atau pengabdian masyarakat ini teman-teman memang mengabdi secara sukarela, secara suka hati kepada masyarakat yang membutuhkan urunan tangan dari teman-teman semuanya. Nah, harapannya program ini dapat memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat serta berperan andil langsung kepada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan pengabdian masyarakat bentuk lainnya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin aku di sini mau ngasih sedikit tips ya buat teman-teman yang mau mengambil rumpun PKMPM, karena dari tahun ke tahun nih PKMPM ini sangat banyak peminat. Teman-teman boleh banget menggabungkan ilmu-ilmu yang telah teman-teman pelajari di dalam PKMPM ini. Misalkan kayak tahun lalu ya, yang sempat saya lihat di juara-juara terkait dengan PIMNAS tahun lalu, itu mereka menggabungkan seperti kayak misalkan pengolahan biofilter di dalam pengaplikasian di desa, misalkan desa apa terhadap ibu-ibu PKK di sana, atau mungkin teman-teman mau memasukkan IoT seperti sistem di dalam desa apa gitu. Jadi teman-teman boleh memasukkan rumpun-rumpun
rumpun-rumpun keilmuan teman-teman ke dalam PKM PM ini sebagai tips untuk menghadapi PKM di tahun 2023 ini, yang pastinya akan semakin ketat ya teman-teman semuanya, karena dari UPN sendiri masuk ke klaster kedua, di mana saingannya juga udah bukan universitas-universitas yang kaleng-kaleng gitu teman-teman semua. Jadi diharapkan di PKM PM ini teman-teman tidak hanya sekedar mengabdi, tapi teman-teman juga dapat mengaplikasikan terkait dengan ilmu yang telah teman-teman pelajari. Jadi jangan hanya sekedar misalkan teman-teman mau ngambil PKMPM tapi teman-teman hanya ingin membuat program seperti misalkan mengajari anak-anak SD di sana, atau mungkin ingin membantu bercocok tanam saja, itu jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman kembangkan lagi terkait ide-idenya, kayak misalkan pertanian, mereka bisa membuat vertigasi otomatis vertikultur, atau mungkin juga dari teknik kimia bisa biofilter, atau dari teman-teman rumpun informasi seperti IoT dan lain-lain ya teman-teman semuanya. Boleh langsung next. Nah ini contoh dari PKMPM yang lolos pendanaan dan juga alhamdulillah lolos PIMNAS dan mendapatkan kategori emas. Di dalam PIMNAS untuk poster ada timnya Mbak Vinka Ananinda Kuraima, kebetulan dari Prodi Agribisnis Pertanian ya teman-teman semuanya. Beliau membuat suatu judul PKM terkait dengan Taman Pendidikan Lentera Harapan sebagai wadah pengembangan karakter dan minat bakat anak-anak di kawasan lokalisasi Parangkusumo, Yogyakarta. Nah mungkin teman-teman Jogja di sini atau mungkin luar Jogja ya sudah tahu semuanya bahwa Parangkusumo sendiri kan pantai yang terkenal dengan kesakralannya gitu. Tapi kebanyakan di Parangkusumo itu sudah banyak aktivitas atau kegiatan prostitusi di mana dapat menurunkan demoralisasi dari anak-anak sekitar. Jadi anak-anak sekitar Parangkusumo ini banyak yang sudah berani untuk ngomong kasar dan juga sudah menurun terkait dengan perilaku mereka karena khawatirnya terpapar oleh perilaku dari orang tuanya yang mungkin mengikuti prostitusi di sana. Nah, dari timnya Mbak Vinka ini membuat suatu solusi di mana membuat Taman Pendidikan Lentera Harapan sebagai wadah pengembangan karakter dan minat bakat anak-anak di kawasan sana. Dan untuk outputnya teman-teman juga tidak bisa maksudnya teman-teman tidak bisa langsung memberikan bahwa setelah ada program ini anak-anak di sana langsung berubah loh atau gimana, itu teman-teman nggak bisa memberikan bukti hanya dengan foto-foto. Teman-teman harus membentuk seperti survei atau GFROM. Mungkin teman-teman yang di sini sering di SW-nya sering muncul ya kayak GFROM itu. Nah itu sebagai salah satu bukti atau salah satu pencapaian dari program yang telah teman-teman buat gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat program yang lebih terkhusus atau terspesifik terkait dengan perilaku atau moral, itu teman-teman harus ada bukti yang kredibel di mana bisa kita pertanggungjawaban ketika juri menanyakan terkait dengan bukti-bukti tersebut. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, boleh langsung next. Nah, selanjutnya dari 8 bidang pendanaan tadi ada PKMPI. Sama seperti PKMPM tadi, PKMPI atau penerapan IPTEK itu juga tidak boleh mengandung profit di dalamnya dan membutuhkan mitra di dalamnya. Sama ya teman-teman semuanya. Jadi PKMPM dan PKMPI ini tidak boleh mengandung profit dan juga tidak boleh mengandung mitra. Jadi kalau untuk PKMPI ini memberikan bantuan IPTEK kepada mitra usaha sebagai bentuk solusi atas kebutuhan atau permasalahan prioritas mitra yang teridentifikasi di saat mahasiswa dan mitra bertukar pikiran. Jadi teman-teman di sini semuanya ketika teman-teman mau mengambil PKMPI, teman-teman harus mengetahui nih, kira-kira mitra apa yang mau teman-teman tuju dan sebisa mungkin permasalahan atau solusi yang teman-teman berikan ini sesuai dengan permasalahan yang ada di mitra. Jadi teman-teman tanyakan dulu kepada mitranya seperti sedang ada permasalahan apa, sedang membutuhkan solusi apa. Jadi solusi ya, atau ide yang teman-teman bangun itu bukan dari ide yang berasal dari masing-masing kelompok atau masing-masing individu teman-teman semuanya. Tapi memang pure, emang benar-benar murni dari masalah-masalah yang ada di mitra teman-teman tuju gitu. Jadi kalau untuk IPTEK ini lebih ke teman-teman masuk ke dalam industri-industri kecil atau mitra usaha di mana membutuhkan teknologi-teknologi tertentu untuk melancarkan atau mungkin mengembangkan terkait dengan mitra usaha yang sudah ada di mitra sebelumnya gitu. Jadi dikerjasamakan dengan mitra, ada IPTEK yang sudah siap diterapkan dan juga biasanya mitranya ini ada yang berskala mikro, ada juga yang berskala menengah sampai dengan industri yang berskala besar. Oke, boleh langsung next. Nah, ini contohnya teman-teman semuanya
dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 2 tahun yang lalu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah masuk timnas juga. Ada timnya dari Mas Syauki Muhammad Hairul Anwar yang kebetulan mahasiswa dari Teknik Industri. Beliau membuat judul terkait dengan mesin pemilah kualitas biji Arabica atau Torabika berbasis sensor guna menunjang produktivitas petani kopi di Sleman. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman memiliki ide yang berdasarkan pada permasalahan dari mitra. Contohnya seperti mesin pemilah kualitas biji kopi yang mungkin teman-teman bisa terapkan pada industri-industri kopi, UMKM kopi, atau mungkin kafe-kafe yang membutuhkan mesin pemilah kualitas biji kopi Arabica atau mungkin Torabika. Gitu teman-teman semuanya. Langsung next. Nah, selanjutnya ada PKMKC atau Karsa Cipta. Di sini PKMKC ini menciptakan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa bersifat konstruktif dan kreatif serta menghasilkan suatu sistem desain, model atau barang atau kurma rupa dan sejenisnya atau produk digital atau virtual. Mungkin teman-teman semuanya kalau tadi udah sempat lihat di slide-slide awal itu ada terkait dengan autisme ya. Untuk teman-teman tuli yang mungkin memiliki keterbatasan terkait dengan disabilitas yang mereka miliki, nah teman-teman boleh menciptakan suatu alat untuk teman-teman tuli atau mungkin untuk teman-teman yang tunawicara gitu kan, teman-teman boleh membuat suatu alat yang dapat memanfaatkan terkait dengan ide-ide ilmu penerapan teman-teman semuanya yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan. Boleh langsung next. Nah, nih contohnya ada dari Mas Sandi Wahyu Agusta yang kebetulan juga merupakan mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta dan juga telah meloloskan satu judul terkait dengan integrated glasses with smart voice recognition and gesture translation to communicate with deaf people. Nah, ini salah satu contoh di mana mereka membuat suatu alat pendengaran yang dibantu dengan kacamata. Jadi teman-teman tuli dan juga teman-teman yang tidak bisa melihat itu tetap bisa membaca dan juga langsung menyalurkannya kepada indera penglihatan mereka gitu. Jadi teman-teman tuli di sini dapat terbantu terkait dengan keterbatasan yang mereka miliki gitu teman-teman semuanya. Ayo langsung next. Nah, selanjutnya ada PKMKI atau karya inovatif. Nah, di sini lebih menitik beratkan pada problematika masyarakat maupun usaha dan juga biasanya targetnya nih beda. Jadi kalau PKMKI sama PKMP ini bedanya, kalau PKMP ini kita butuh mitra yang butuh kita yang harus kita ajak kerjasama. Kalau PKMKI ini kita tidak memerlukan mitra. Jadi memang benar-benar idenya dari persoalan-persoalan yang mungkin teman-teman tumbuh dari masing-masing individu di kelompok semuanya. Nah, outputnya yang dihasilkan itu berupa produk fungsional secara penuh dengan dilakukan pengujian dan juga diutamakan aspek inovatif pada penerapan PKMKI atau karya inovatif kali ini. Langsung contohnya, next. Nah, contohnya diambil dari Institut Teknologi 10 November, yaitu alat penerjemah bahasa isyarat dengan layar cerdas sebagai alat bantu komunikasi real time bagi pekerja disabilitas tunawicara dan tunarungu di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh PKMKI ya teman-teman semuanya. Teman-teman boleh ngambil salah satu pengujian alat seperti penerjemah bahasa isyarat untuk alat bantu dengar dan komunikasi bagi teman-teman disabilitas gitu teman-teman semuanya. Langsung next. Nah, yang ke 6 ada PKM VGK yaitu video gagasan konstruktif. Ini agak berubah ya karena pada tahun lalu itu GFK namanya. Jadi diupayakan dalam rangka mengakomodasi kesenangan generasi saat ini dalam mengunggah konten di media sosial dan mewadahi dalam koridor kreativitas, keilmiahan, dan kemanfaatan. Jadi teman-teman di sini semuanya outputnya harapannya teman-teman dapat membuat suatu video di mana video tersebut dapat mengajak teman-teman seluruh Indonesia untuk aware terkait dengan solusi yang teman-teman sajikan. Jadi di sini PKM VGK ini sangat mengedepankan terkait dengan SDGs ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin udah tahu terkait dengan SDGs. Teman-teman perdalam lagi terkait SDGs itu kan merupakan permasalahan dari yang ada di setiap negara-negara di dunia. Jadi teman-teman diharapkan permasalahan yang teman-teman ambil itu dari SDGs yang ada, lalu teman-teman kembangkan menjadi suatu ide dan teman-teman masukkan ke dalam VGK. Nah, uniknya kalau
memilih PKM GFT itu teman-teman harus dalam bentuk tulisan. Jadi gagasan futuristik tertulis ini adalah ide kreatif dengan unsur imajinasi dan persepsi dominan pada dampak sistemik, outputnya berupa barang, jasa, metode, prototipe maupun informasi, dan biasanya menitik beratkan pada konsep perubahan yang ingin teman-teman angkat dan juga ingin teman-teman kembangkan. Nah, biasanya bersifat menyelesaikan persoalan atau problem solving, visioner dan futuristik, memerlukan solusi dengan durasi panjang serta realistik dan implementatif. Jadi harus teman-teman ingat, kalau VGK terus juga ada GFT itu harus ada futuristik. Jadi harus ada inovasinya dalam ide yang ingin teman-teman bangun. Seperti itu. Boleh langsung next? Nah, contohnya diambil dari universitas lain karena kebetulan dari UPN belum berkesempatan untuk meloloskan. Contohnya ada dari IPB, yaitu ada Agrikultur atau kawasan purifikasi udara berbasis energi terbarukan guna mewujudkan Indonesia bebas polusi udara serta masyarakat sehat dan berkualitas di tahun 2050. Nah, buat teman-teman yang mungkin sering riset-riset di penelitiannya atau mungkin teman-teman yang udah semester lanjut ya, teman-teman yang udah mulai menulis terkait dengan penelitian dan juga skripsi, pasti kan sering banget melihat jurnal dan juga beberapa artikel tertulis lainnya. Nah, teman-teman boleh jadikan tuh hal tersebut menjadi ide teman-teman kalau teman-teman mau ngambil PKM GFT. Boleh langsung next. Nah, selanjutnya ada PKM AI. Nah, kalau PKM AI ini yang benar-benar teman-teman nih outputnya berupa jurnal yang harus teman-teman publikasikan gitu. Jadi teman-teman di sini menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukan. Jadi kebanyakan prosedur atau peraturan-peraturan yang ada di PKM artikel ilmiah ini kurang lebih sama seperti jurnal-jurnal yang mungkin sudah sering teman-teman baca, yang meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan individu. Jadi, sebisa mungkin dalam tim teman-teman semuanya, untuk PKM AI dan juga PKM GFT itu boleh 3-5 orang. Jadi, teman-teman biasakan untuk ide-ide yang teman-teman bangun itu memang benar-benar ide-ide dari tim teman-teman semuanya, bukan dari personal atau individu masing-masing. Oke, boleh langsung next contohnya. Nah, ini contohnya dari Mas Ahmad Nurrohim, bukan dari mahasiswa Fakultas Pertanian lagi. Ini membuat suatu artikel atau jurnal yang berjudul Merajut Keterampilan Motorik melalui Pelatihan dan Edukasi Pertanian Modern berbasis pendidikan vokasional di Pondok Pesantren Madaniah Yogyakarta. Jadi teman-teman juga boleh mengambil suatu lokasi atau suatu komunitas yang ingin teman-teman aplikasikan terkait dengan jurnal yang telah teman-teman buat, seperti itu. Nah, biasanya ada 3 karakter utama dalam PKM AI. Yang pertama, tidak ada usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Dan juga yang terakhir, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel atau studi pustaka yang ditulis dalam bentuk literatur atau naratif review. Dan biasanya karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan hasil dari kegiatan nyata atau studi literatur. Jadi kalau misalkan teman-teman udah sempat riset nih di beberapa komunitas atau di beberapa suatu instansi di Yogyakarta ya, itu teman-teman boleh hasil dari penerapan teman-teman semuanya, atau mungkin teman-teman pernah KP, atau mungkin teman-teman pernah KKN, itu teman-teman boleh menulis dalam bentuk jurnal dan teman-teman masukkan dalam PKM artikel ilmiah dan teman-teman upload di Simbel Mawa gitu teman-teman semua. Jadi tidak melulu harus tentang literatur review atau tentang teman-teman survei dan teman-teman belum melaksanakan, tapi kalau teman-teman udah melaksanakan suatu kegiatan dan teman-teman ingin menulis jurnalnya, itu juga boleh banget gitu teman-teman semuanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang ingin mengambil PKM AI ini memang teman-teman yang sudah sudah biasa nih untuk searching jurnal dan juga sudah biasa membaca jurnal dan ingin teman-teman aplikasikan dalam bentuk artikel ilmiah gitu teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih untuk peraturannya dan untuk beberapa panduannya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, masih sama. Teman-teman bisa langsung melihat buku panduannya di Instagram PKM Center. Dan untuk PKM AI kan berhubungan langsung dengan artikel ilmiah.
pastinya teman-teman juga harus ini ya, harus ngecek plagiarismenya dan juga Turnitin-nya sebisa mungkin di bawah dari angka 20%. Seperti itu. Boleh langsung next? Nah, ini teman-teman semuanya untuk kriteria PKM, teman-teman boleh langsung terfokus pada luaran-luarannya saja. Jadi seperti ada PKM RE itu fokusnya kepada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Jadi kalau untuk PKM RE ini juga harus nulis jurnal lagi teman-teman. Jadi tidak hanya PKM AI yang nulis jurnal, tapi PKM RE apabila sudah selesai melakukan penelitian atau riset terkait dengan ide yang teman-teman rancang, itu teman-teman juga harus menulis jurnalnya sebagai luarannya. Nah, terus selanjutnya ada PKM RSH, ada artikel ilmiahnya juga, terus juga ada PKMK. Contoh luarannya ada produk usaha. Jadi teman-teman ada produk realnya dari produk yang teman-teman jual dalam PKM kewirausahaan. Terus juga ada PKMPM, itu luarannya ada buku pedoman mitra, di mana buku pedoman tersebut akan teman-teman berikan kepada mitra yang telah teman-teman ajak kerjasama, dan harapannya buku pedoman tersebut dapat dijadikan buku pedoman bagi mitra dan dapat melaksanakan program yang telah teman-teman rancang berkelanjutan gitu. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi diharapkan dari semua bidang PKM yang telah teman-teman rancang itu jangan sampai terhenti ketika teman-teman sudah, terlebih ini untuk yang PKM yang didanai ya. Tadi kan ada 8 bidang didanai. Jadi jangan sampai ide-ide yang telah teman-teman buat itu jangan sampai tidak berhenti gitu, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi sebisa mungkin keberlanjutan programnya harus tetap dijunjung tinggi ya teman-teman semuanya ya. Jadi tetap dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekitar, lingkungan sekitar terkait masalah tersebut. Oke, berlangsung next. Nah, contohnya untuk PKMKC ada prototipe atau produk fungsionalnya, terus juga ada PKMKI ada produk fungsional skala penuhnya, PKM VGK ada video YouTube-nya, dan juga PKM GFT ada artikel gagasannya, dan juga untuk PKM AI ada artikel ilmiah. Langsung next. Nah, sekarang terkait dengan aluran tahapan atau mekanisme yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk di UPN Veteran Yogyakarta sendiri itu ada 2 tahapan, dan satunya tahapan nasional. Tahapan yang pertama itu ada penilaian administrasi dan kreativitas, yaitu di mana proposal teman-teman harus memiliki beberapa hal berikut, yaitu kesesuaian persyaratan, administrasi bersifat wajib, kesesuaian format proposal dengan pedoman PKM yang berlaku, dan yang terakhir kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jadi sebisa mungkin bidang-bidang PKM yang teman-teman ambil nih jangan sampai salah kelas ya teman-teman semuanya. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil PKM RSH, ini yang sedikit sering salah masuk kelas, seperti PKM RSH dan juga PKMPM dan juga PKMK dan juga PKMPM. Jadi misalkan teman-teman di PKMPM nih mau ngambil atau mau mengabdi kepada masyarakat sekitar, tapi teman-teman menghasilkan profit dari ide yang teman-teman buat tersebut, itu salah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan profit itu masuknya ke PKMK yang memang ada profitnya gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak PKMPM, PKMPI itu emang benar-benar pure teman-teman hanya mengabdi, pure teman-teman hanya merealisasikan ilmu yang telah teman-teman pelajari gitu. Jadi jangan sampai salah kelas. Terus juga teman-teman harus mematuhi persyaratan administrasi yang bersifat wajib. Wah, ini peraturannya saklek sekali ya teman-teman. Kalau administrasi itu memang benar-benar sangat sangat berpengaruh dan sangat penting. Jadi jangan sampai disepelekan terkait administrasi, seperti misalkan margin ukuran dari kertasnya, dan juga mungkin nomor urut halamannya, atau mungkin cara menulis daftar isinya seperti apa, atau mungkin urutan-urutan dalam menulis daftar pustakanya seperti apa, itu jangan disepelekan ya teman-teman semuanya. Karena apabila teman-teman salah satu atau mungkin hanya salah sedikit, itu teman-teman langsung didiskualifikasi. Dan untuk tahap keduanya atau penilaian substansial, itu ada penilaian secara ide atau topik yang teman-teman bahas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, seperti keterulangan topik. Itu teman-teman jangan mengambil ide-ide atau langsung menulis ide-ide kembali, ide-ide ulang dari PKM yang sudah diajukan sebelumnya, dan juga bobot tantangan intelektual serta menekankan pada aspek kreativitas atau substansial. Kalau teman-teman tanya, Kak boleh nggak sih kira-kira kalau kita nih mau ngambil ide-ide yang ada di tahun-tahun
yang sudah lama gitu. Itu teman-teman boleh ambil, tapi harus teman-teman modifikasi ya. Jadi jangan benar-benar tiru dan teman-teman jiplak seutuhnya, itu teman-teman akan langsung didiskualifikasi. Dan untuk tahap penentuannya itu akan diserahkan langsung kepada reviewer nasional yang telah diberikan oleh Riset Dikti. Pada tahap ini dilakukan oleh tim Belmawa dan pakar passing grade gitu teman-teman semuanya. Langsung next. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan hal-hal yang mendasari tim dan proposal PKM. Nah, yang pertama, proposal yang diajukan harus sesuai dengan format buku panduan yang ada. Karena dari tahun ke tahun, buku panduan selalu mengalami pembaruan ya. Teman-teman boleh langsung cek buku pembaruannya di tahun 2023 kali ini, yaitu ada tanpa lembar pengesahan dan juga tanpa daftar isi. Hurufnya juga Time News Roman 12 dengan penomoran halaman dari pendahuluan hingga lampiran maksimal 10 halaman. Kebanyakan kalau dari pengalaman saya sebelumnya, ketika mereview proposal-proposal dari masing-masing jurusan yang telah diupload ke dalam webnya PKM ya, itu teman-teman masih memasukkan lembar cover. Jadi masih ada logo UPN-nya di sana dengan logo timnya. Itu jangan ya teman-teman. Jadi sudah tidak perlu masuk ke situ. Jadi teman-teman langsung masuk ke daftar isi dari proposal yang ingin teman-teman upload gitu. Jadi jangan sampai masih ada logo UPN-nya dan juga mungkin masih ada nama kelompoknya, masih ada lembar pengesahan dari dosennya. Ini kebanyakan teman-teman nih membuat proposal PKM ini dari proposal KP atau mungkin KL yang udah teman-teman laksanakan. Itu jangan seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang harus benar-benar teman-teman baca terkait dengan panduan yang ada di tahun 2023 kali ini. Nah, untuk kelompok PKM-nya terdiri dari 3 sampai 5 orang, memiliki skill sesuai dengan PKM yang diangkat, berkomitmen dan usahakan dari 2 angkatan yang berbeda. Jadi teman-teman boleh ngajak kerjasama dari jurusan lain. Misalkan teman-teman mau dari jurusan lain nih, kayak misalkan Kak aku nggak ada dari angkatan atas tapi aku ada dari jurusan lain, itu boleh. Atau mungkin teman-teman mau full satu rumpun keilmuan seperti misalkan teknik geofisika tadi atau mungkin teknik minyak tadi, full satu tim itu satu bidang keilmuan yang sama tapi dengan beda angkatan, itu juga boleh. Jadi teman-teman boleh langsung milih ya, mau satu full dengan seangkatan tapi harus dengan prodi yang berbeda, atau mau full satu prodi tapi dengan angkatan yang berbeda. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan dipastikan harus sesuai nih keilmuannya dengan ide yang diangkat. Jadi jangan sampai teman-teman nih bentuk suatu ide di mana ide teman-teman semuanya nih, satu anggota nih full isinya misalkan anak-anak teknik, tapi teman-teman idenya ngebahas tentang pertanian seperti vertigasi otomatis vertikultur itu sendiri. Jadi nanti takutnya dari juri ini mengkhawatirkan bahwa itu bukan ide yang digagas teman-teman semuanya, tapi itu ide dosen yang teman-teman praktekkan dan teman-teman tulis menjadi ide PKM gitu. Jadi sesuaikan rumpun keilmuannya dan juga sesuaikan terkait dengan komposisi di dalam tim yang teman-teman bangun untuk melaksanakan atau membuat proposal PKM. Nah, selanjutnya untuk dosen pendamping nih teman-teman semuanya. Dosen pendamping ini maksimal mengampu 2 tim PKM dengan bidang yang berbeda sesuai dengan PKM yang diangkat dan berkomitmen. Jadi kurang lebih kalau untuk dosen pendamping, teman-teman boleh ngambil dari dosen masing-masing prodi, atau mungkin teman-teman mau mengambil dosen lintas prodi, itu nggak masalah ya teman-teman, selagi teman-teman dosen pendampingnya itu harus mengampu 2 tim PKM, maksimal itu mengampu 2 tim PKM dengan bidang yang berbeda gitu. Jadi memang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan kesediaan dosen tersebut, dan juga kira-kira ditanyakan dulu apakah dosen tersebut sudah membimbing PKM lain atau belum, seperti itu teman-teman semuanya. Dan juga dalam kelompok PKM ini teman-teman diusahakan ya untuk memang teman-teman yang sudah kenal gitu, atau mungkin teman-teman mau ngambil relasi dari prodi lain, itu boleh. Jadi harapannya dari PKM ini bukan hanya sekedar proposal PKM yang menjadi output, tapi relasi teman-teman juga ke upgrade yang jadi output gitu. Boleh langsung next. Nah, ini salah satu beberapa hal yang mungkin sering teman-teman lewatkan apabila menulis PKM gitu. Yang pertama itu proposal diawali dari daftar isi, tidak boleh ada halaman sampul atau cover dan juga halaman pengesahan, lalu ada nama lengkap, NIM dan angkatan keanggotaan tim, disarankan minimal dari 2 angkatan yang berbeda atau mungkin dari prodi yang berbeda apabila ingin satu angkatan. Lalu ukuran kertasnya A4 dengan margin kiri 4, kanan 3, atas 3, dan di bawah 3. Mungkin teman-teman boleh langsung lihat sendiri ya.
Jadi seperti ada kayak judul 20 kata, terus juga ada penomoran halaman nih yang sering banget terlewat oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan menulis daftar isi dan juga menulis halaman depan itu harus menggunakan huruf Romawi, sedangkan untuk dari bab pendahuluan hingga lampiran itu harus menuliskan dengan huruf Latin ya. Jadi kayak misalkan 1, 2, 3 gitu. Sedangkan kalau untuk daftar isi teman-teman boleh nulis dari huruf Romawi gitu. Boleh langsung next. Nah, ini seperti contohnya misalkan ada beberapa format khusus, ini diambil dari PKMGT dan juga ada beberapa PKM-PKM lainnya. Misalkan kayak ada yang di tengah itu teman-teman boleh lihat itu contoh dari bagian-bagian dalam proposal PKM pengabdian masyarakat gitu. Jadi ada gambaran umum masyarakat mitra, ada metode pelaksanaan. Sedangkan untuk di sebelah kiri itu ada dari PKMGT, itu ada gagasan, ada kesimpulan, dan yang di sebelah kanan itu contohnya misalkan ada dari PKMKC, ada pendahuluan dan tinjauan pustaka. Jadi masing-masing setiap bidang di PKM itu beda-beda ya teman-teman semuanya. Jadi dipastikan lagi teman-teman memang membuka buku panduan PKM-nya sendiri karena masing-masing format itu beda. Jadi jangan sampai hasil dari ide yang telah teman-teman buat nih harus gagal di tahap pertama gitu, hanya sekedar masalah administrasi, yaitu masalah kepenulisan proposal gitu. Jadi sebelum teman-teman, karena kan tahapan pada penilaian di nasional itu yang pertama itu teman-teman akan benar-benar langsung diseleksi di mana format administrasinya memang sudah benar-benar benar gitu, dan untuk yang kedua baru teman-teman dilihat idenya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah susah-susah nih membuat suatu ide yang sangat bagus dan mungkin sangat layak untuk direalisasikan di beberapa tahun yang akan datang, tapi karena formatnya salah, hanya karena marginnya teman-teman salah, atau mungkin karena penomoran halamannya salah, teman-teman belum sempat kelihat idenya gitu, belum sempat diseleksi idenya, tapi udah harus ke diskualifikasi karena hanya format yang salah. Seperti itu teman-teman semuanya. Boleh langsung next. Nah, ini perhatikan beberapa hal tips and trick agar lolos seleksi pendanaan untuk proposal PKM yang telah teman-teman buat. Yang pertama, proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Yang kedua, ikuti semua syarat administrasi yang ada di buku pedoman PKM tahun 2023. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa KBBI ya teman-teman semuanya, karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Karena di sini ada beberapa cerita ya. Jadi kebanyakan itu dosen reviewernya itu tidak sesuai dengan rumpun yang kita rancangkan atau rumpun yang kita upload proposalnya. Seperti misalkan teman-teman dari PKM RE yang mungkin membahas terkait dengan keteknikan atau mungkin penerapan iptek, ternyata diseleksi atau direview oleh reviewer yang berasal dari rumpun kesehatan seperti kedokteran. Jadi bisa mungkin bahasa yang teman-teman gunakan dalam penulisan proposal PKM itu memang benar-benar bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan gitu. Dan untuk yang kelima itu ada manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat, harus terlihat dengan jelas nih kira-kira manfaat apa yang ingin kita tawarkan, yang ingin kita berikan kepada permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan sebisa mungkin harus kita pikirkan terkait dengan keberlanjutan program yang kita rencanakan tersebut. Dan untuk selanjutnya ada terlihat adanya kerjasama tim yang baik. Jadi kalau bisa teman-teman dari awal sampai akhir itu memang benar-benar komunikasinya harus dijaga ya. Jadi sebisa mungkin memang harus konsisten dari awal hingga akhir komitmennya, dan juga ketua timnya harus bisa mengkoordinasikan timnya dengan baik. Dan yang terakhir adanya kesesuaian biaya dan target luaran. Jadi kalau untuk dari tahun 2022 sampai tahun 2023 kemarin itu terkait dengan anggaran biaya atau biaya dan target luarannya itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi untuk biayanya itu teman-teman boleh mengajukan program dengan biaya 6-10 juta, dan juga ada perguruan tinggi kurang lebih sekitar 25%, dan juga untuk mitra sekitar 5% dari biaya yang teman-teman anggarkan. Seperti itu. Boleh next. Nah, untuk keketatan PKM 2 tahun terakhir di sini teman-teman boleh lihat ya, untuk tahun 2021 proposal yang terunggah dan
dan tervalidasi itu sekitar 67 ribuan, dan untuk yang lolos hanya sekitar 5 ribuan proposal, di mana sekitar 90%-nya itu ada dari PKM 8 bidang ya, sekitar 4.522, dan juga dari PKM insentifnya sekitar 699. Dan untuk lolos pendanaan dari UPN Veteran Yogyakarta itu ada 19 proposal PKM 8 bidang dan 1 PKM AI, dan juga pada tahun 2022 PKM yang terunggah itu sekitar 37 ribuan, di mana yang masuk pendanaan itu sekitar 2 ribuan, dan dari UPN sendiri memasukkan 3 proposal, yaitu 3 proposal PKM 8 bidang dan 1 PKM AI. Oke, boleh langsung next. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman boleh melihat terkait dengan prediksi timeline PKM pada tahun ini, di mana pada saat ini sudah mulai masuk ke input internal gelombang kedua. Nanti mungkin lebih lengkap dan lebih detailnya akan langsung dibahas oleh teman-teman dari PKM Center ya, yang memberikan informasi terkait dengan alur input internal hingga nanti pengumuman lolos pendanaan. Oke, langsung next. Nah, ini teman-teman semuanya. Teman-teman pasti kan dari tadi kan Kak, kayaknya yang dibahas tentang permasalahan dan solusi terus nih. Kira-kira apa sih benefit dalam mengikuti PKM? Mungkin teman-teman di sini yang udah semester 5 ke atas, dulu sempat ini ya, di sebelah kiri tuh sempat ada pamflet terkait dengan pemenang peringkat 1 medali emas kategori poster Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-34, yaitu timnya Mbak Vinka, di mana mereka nih sampai bahkan diberikan suatu benefit dari UPN Veteran Yogyakarta. Mereka sampai dibuatkan baliho di samping Bapak Rektor gitu, saking bangganya Rektor Pak Irhas itu akan teman-teman yang sudah lolos PIMNAS dan mendapatkan medali di PIMNAS. Terlebih lagi dari timnya Mbak Vinka, mungkin yang teman-teman kemarin udah sempat ikut sosialisasi di PKM Tour ya, di Fakultas Pertanian, Mbak Vinka tuh cerita kalau beliau timnya ini mendapatkan beasiswa S2 juga dari Bapak Rektor, dan juga mendapatkan piala kehormatan Pak Rektor gitu. Dan teman-teman di sini bahkan waktu itu Pak Rektor sendiri sempat menanyakan sendiri kepada timnya Mbak Vinka. Ini berdasarkan sharing sessionnya Mbak Vinka ya teman-teman semuanya. Dari timnya Mbak Vinka ini pengen minta apa kalau dapat medali di PIMNAS ke-34 tahun lalu gitu, dan ditawarkan oleh Pak Rektor seperti ingin minta beasiswa kah, atau ingin meminta tabungan, atau mungkin ingin meminta jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Teman-teman itu boleh, atau mungkin teman-teman ingin menjadi dosen muda PKM atau dosen muda UPN Veteran Yogyakarta. Itu teman-teman boleh kalau teman-teman mendapatkan peringkat 1 atau medali emas kategori di PIMNAS Nasional ke-36 berarti ya teman-teman semuanya, ke-36 tahun 2023 nanti. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa UPN sendiri sudah sangat mendukung teman-teman yang masuk PIMNAS dan berprestasi di kalangan nasional, karena dari PKM itu sendiri, kalau teman-teman mungkin udah sering sharing-sharing sama teman-teman di luar sana, PKM itu sendiri merupakan ajang gengsinya universitas gitu. Jadi mungkin dari UPN sendiri kan jarang ya memasukkan teman-teman yang lolos pendanaan. Jadi ketika mendapatkan medali emas itu sangat diberikan benefit yang sangat banyak oleh Bapak Rektor langsung gitu. Boleh langsung next. Nah, ini contohnya dari fasilitas-fasilitas dari UPN untuk tim PKM. Ini dilaksanakan oleh Departemen PKM Centernya ISR. Ini ada monitoring dan evaluasi, ada juga gathering lolos pendanaan. Teman-teman bakal langsung diberikan informasi-informasi oleh pakar PKM-nya langsung dari reviewer nasional di universitas lain gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya teman-teman semuanya. Langsung next. Nah, ini contohnya lagi, ada juga outbound dan juga teman-teman diberikan. Jadi tidak melulu anak PKM tuh harus anak-anak yang serius loh. Itu enggak harus kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi harus mulai dialihkan terkait dengan pemikiran terkait dengan anak-anak PKM. Jadi kita semua bisa senang-senang di sini, kita difasilitasi, teman-teman yang lolos pendanaan semuanya tenang aja, bakal akan selalu didampingi oleh tim PKM Center hingga nanti masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS nanti. Langsung next. Nah, ini salah satunya ya, nanti mungkin akan dijelaskan langsung oleh tim PKM Center. Langsung next. Ini contohnya ada kegiatan pendampingannya juga. Boleh next. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ragu, itu
hapuskan keraguan itu. Jadi teman-teman sekarang sebagai pionir, sebagai generasi muda yang harus memiliki ide-ide atau harapan-harapan terkait dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, seperti ada quotes dari Mbak Najwa Shihab ya, Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Jadi teman-teman semuanya, yuk semangat bikin proposal PKM, yuk segera upload proposal PKM di Input Simbol Mawar. Sekian dari saya, Destian Nurul Iza, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih buat Mbak Desti yang udah memberikan pemateri yang sangat baik ya Mbak. Nah kalau dilihat-lihat lagi nih Mbak, kan PKM tuh lumayan tricky juga ya Mbak. Dari judul-judul yang udah lolos juga kan itu kayaknya hype banget gitu loh. Jadi mungkin buat teman-teman sekarang yang masih bingung atau masih belum paham lah tentang PKM, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini dibuka tiga penanya pertama ya. Jadi teman-teman bisa raise hand atau langsung nanya di kolom komentar. Ya mungkin buat teman-teman yang masih bingung mau ngambil PKM apa atau ada kendala apa, bisa langsung tanya ke Mbak Desti sekarang ya. Bisa lewat room chat juga atau mau raise hand atau, oh ya ini udah ada yang raise hand. Oke, saya izin bertanya Kak. Ya, Perkenalan dulu, nama saya adalah Ahmad Raffi Raihan dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2022. Saya izin bertanya, di sini saya punya sebuah ide, tapi ide itu tuh inovasi gitu. Tetapi ide bakal dijual gitu Kak dan mendapatkan profit atau keuntungan. Nah itu masuknya ke PKM apa gitu Kak? Inovasi atau kewirausahaan? Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab dulu atau tunggu yang lain dulu Mbak? Boleh langsung dijawab, sembari nunggu yang lain, yang mungkin teman-teman yang lain masih mau mikir-mikir nih kira-kira mau nanya apa gitu. Jadi teman-teman di sini jangan ini ya, maksudnya jangan takut buat nanya karena kebetulan kita masih sama-sama mahasiswa. Aku juga sama-sama masih belajar terkait dengan PKM untuk ikut Input Simbol Mawar tahun ini. Jadi tadi yang nanya itu dari Mas Naswan Gibran ya. Halo Mas Naswan Gibran. Kalau boleh tahu dari prodi apa nih Mas Naswan Gibran? Dari Mas Ahmad Raffi Mbak tadi. Oh Mas Ahmad Raffi, oke boleh. Dari Mas Ahmad Raffi, kalau boleh tahu dari prodi apa? Dari Prodi Administrasi Bisnis. Administrasi bisnis, punya suatu ide yang ingin dikembangkan, tapi profit. Seperti itu ya? Jadi terputus-putus. Oke, ya tadi soalnya juga sempat pertanyaannya terputus-putus ya. Mungkin aku jelaskan lagi kembali di sini. Kalau dari Mas Ahmad Raffi ini punya ide tapi profit. Itu Mas Raffi boleh masukkan ke PKMK ya. Jadi bukan PKM yang satunya tadi, kurang lebih tadi PKM apa ya? Sempat terputus juga. Oke, mungkin agak susah sinyal ya dari Mas Raffi ya. Nanti mungkin ditanyakan lagi kalau misalkan ada kebingungan. Jadi Mas Raffi bisa masukkan ke dalam PKMK dengan Mas Raffi ini menggait teman-teman luar jurusan atau mungkin jurusannya yang masuk ke dalam rumpun dari PKMK itu sendiri atau PKM kewirausahaan seperti misalkan manajemen ataupun yang lain atau mungkin Mas Raffi ingin memasukkan ke PKM-PM juga bisa, tapi Mas Raffi tidak boleh ada profitnya ya. Jadi Mas Raffi yang benar-benar Mas Raffi boleh membentuk suatu ide di mana ide tersebut menguntungkan bagi mitra, tapi tidak boleh menguntungkan bagi individu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Raffi emang ingin menguntungkan bagi kelompoknya Mas Raffi, itu Mas Raffi boleh ngambil di PKMK, ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, kepada Mas Raffi apakah cukup atau ada lagi? Ya cukup Kak, terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada 2 penanya. Kalau yang mau nanya bisa langsung raise hand atau langsung di kolom komentar ya, kolom chat. Kan biasa makan sambal kecap tuh, presentasi. Baik, mungkin selagi nunggu ya Mbak, aku juga mau nanya nih Mbak.
misal ada teman-teman yang lain tuh yang ambis gitu loh, yang berangkat tuh kadang-kadang ikut PKM sampai 2 bidang. Itu kira-kira boleh nggak sih Mbak? Boleh dong pastinya. Aku langsung jawab aja ya. Jadi boleh teman-teman Hmm. semuanya. Jadi kalau teman-teman mau mengupload atau menginputkan proposal PKM lebih dari satu bidang, itu teman-teman boleh, tapi ada ketentuannya nih. Jadi ketentuannya itu teman-teman hanya boleh menjadi satu ketua tim dari berbagai bidang yang teman-teman upload, dan sisanya teman-teman hanya sebagai anggota. Jadi teman-teman misalkan mau upload dua nih, wah kak saya mau upload bidang PKM PM sama bidang PKMK gitu, tapi saya sebagai ketua tim nih dua-duanya, itu nggak boleh ya teman-teman. Teman-teman boleh masukkan dua bidang, di mana satunya teman-teman sebagai ketua tim dan satunya teman-teman sebagai anggota dari bidang tim PKM yang teman-teman tuju. Atau mungkin teman-teman mau upload 5, itu boleh teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya teman-teman upload, selagi ada ide, teman-teman jadikan ide dalam input PKM pada tahun 2023 kali ini gitu. Jadi kita bantu teman-teman PKM Center juga nih untuk segera mereview terkait dengan proposal PKM yang udah teman-teman upload, seperti itu. Oke, baik nih Kak. Ini juga ada yang nanya lagi nih Kak, ke aku Japri gitu ya. Nanya gini, Kak ini kan mahasiswa KIP kan wajib ikut PKM ya. Nah itu apakah kelompoknya harus satu KIP semua atau boleh dari luar? Gitu Kak. Gimana Mbak? Oke, langsung aku jawab aja ya. Jadi teman-teman di sini ada teman-teman yang terpilih, teman-teman yang beruntung mendapatkan beasiswa KIPK. Harapannya teman-teman di sini dapat mengembangkan terkait dengan keilmuan yang telah teman-teman terapkan dalam kuliah masing-masing ya teman-teman semuanya. Dan untuk ketika pertanyaan apakah timnya boleh dari KIPK saja atau mungkin dari luar itu boleh, di sini teman-teman dibebaskan untuk memilih anggota tim yang ingin teman-teman jadikan partner dalam membentuk kelompok untuk membentuk sebuah ide dalam PKM. Jadi kalau teman-teman bingung ketika, kan kalau teman-teman KIPK semua sekiranya mungkin teman-teman agak sedikit canggung ya, karena mungkin tidak ini, maksudnya tidak dalam rumpun yang sama, keilmuan yang sama, atau mungkin dari rumpun-rumpun yang berbeda dan dengan angkatan yang berbeda gitu. Jadi teman-teman dibebaskan untuk memilih ingin membentuk tim dengan siapa, ingin klik dengan tim siapa gitu. Karena kan di PKM ini sendiri kan teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal detail seperti komitmen dan juga konsistensi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sebisa mungkin membentuk tim yang ideal di mana teman-teman nyaman di dalam tim tersebut gitu. Jadi teman-teman tidak harus full semuanya KIPK, teman-teman boleh join dengan tim seprodinya, di mana teman-teman sebagai anggotanya itu juga teman-teman sudah turut andil dalam ikut PKM kali ini gitu. Jadi bebas. Baik Mbak, makasih Mbak. Pada teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, ayo dipersilakan ya, karena masih ada waktu. Bisa raise hand atau langsung di room chat. Sebenarnya ini sih Kak, aku kayak mau nyaranin aja buat teman-teman, kayaknya kalau mau teman-teman nih join PKM nih untuk tahun ini ya, terlebih teman-teman KIPK, teman-teman yang terpilih dan beruntung mendapatkan beasiswa, teman-teman sering nonton YouTube PIMNAS tahun sebelumnya. Di situ teman-teman bisa kelihatan kira-kira judul-judul yang menarik bagi reviewer nasional tuh apa aja sih. Teman-teman boleh langsung nulis tagline di search YouTube-nya masing-masing seperti PIMNAS ke-35 atau PIMNAS ke-34, karena kan kebetulan tahun lalu kan terselenggaranya di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Iya, syukur-syukur tahun ini di UPN kan gak ada yang tahu ya. atau mungkin nanti ke timur kayak misalkan ke Sumatera lagi, atau mungkin ke Kalimantan, teman-teman dapat gratis nih, trip gratis dari UPN langsung ke sana gitu. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan benefit yang ditawarkan PKM, sangat banyak. Dan mungkin teman-teman yang anak-anak teknik nih yang ada, kalau dari teknik kimia sendiri kan ada penelitian gitu ya. Nah itu teman-teman bisa konversi jadi penelitian. Jadi teman-teman nggak perlu penelitian lagi. Atau mungkin KKN, teman-teman ngambil PKM PM, teman-teman mau konversi ke KKN, itu bisa kalau teman-teman lolos pendanaan. Seperti itu. Baik, kan pengalaman itu kan berharga juga ya Mbak, barangkali kita kayak misal kekurangan finansial, terus karena PKM ini kita bisa terbang kemana gitu ya Mbak. Oke, baik teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira nih? Mungkin udah paham semua ya Mbak. Saya mau ucapkan terima kasih buat Mbak Desti udah nyempetin waktunya buat sharing atau ngasih materi ke kita semua. Terima kasih. Ya, itu aja Mbak.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Itu pengumuman. Pengumuman ini akan disampaikan oleh Mbak Afifa Misbar. Kepada Mbak Afifa, dipersilakan. Masuk Mbak, masuk Mbak. Masih belum Mbak? Oh, ini udah jelas belum? Jelas ya. Udah jelas Mbak. Oke, jadi teman-teman udah mendapatkan materi dari Destia. Nah, sekarang aku ingin memberikan sedikit pengumuman kepada teman-teman. Yang pertama terkait input proposal. Jadi berdasarkan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh wakil rektor kita, bahwa teman-teman penerima beasiswa KIPK ini wajib mengikuti sosialisasi dan juga mengumpulkan proposalnya pada input internal Simbel Mawa. Aku di sini ingin sedikit memberikan alur ya kepada teman-teman. Jadi sebelum input Simbel Mawa itu ada alur yang namanya input internal, di mana katakanlah seperti proses seleksi yang dilaksanakan di tingkat universitas. Nah, input internal itu sekarang sedang berjalan pada input internal gelombang kedua yang akan dilaksanakan itu dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 20 Februari. Jadi teman-teman masih memiliki waktu lebih kurang 8 hari lagi untuk membentuk tim, kemudian mencari ide dan membuat proposalnya. Adapun nanti masalah perpanjangan waktu, teman-teman nanti bisa menunggu konfirmasi ataupun informasi selanjutnya dari PKM Center. Nah, informasi kedua yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman yang angkatan 2022 atau mungkin angkatan 2020, 2021 yang belum pernah mengikuti PKM sebelumnya. Jadi kami di sini di PKM Center memudahkan teman-teman dengan kami sudah menyediakan template proposalnya, sehingga teman-teman cukup mengisi konten atau isi dari proposal tersebut. Jadi untuk template proposal semua bidang itu sudah kami sediakan. Kemudian yang ketiga itu adalah buku pedoman. Buku pedoman yang menjadi pegangan buat teman-teman semua yang baru saja dirilis oleh Kemendikbud, yang mana link buku pedoman tersebut juga akan kami sediakan. Nah, kemudian juga teman-teman yang terkendala terkait judul, kayak contoh judul yang sudah lolos pendanaan itu seperti apa sih, contoh judul yang kemarin itu seperti apa. Nah, itu juga sudah kami sediakan bagi teman-teman yang ingin mengakses contoh judul lolos pendanaan tahun lalu. Nah, itu akan kami sediakan juga. Dan selanjutnya adalah warung konsultasi. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki kelompok, sudah ada ide, dan ingin konsultasi, apakah idenya benar atau konsultasi terkait formatnya, nah itu teman-teman bisa langsung datang ke Sekre PKM Center dengan menghubungi kontak person yang nanti kami sediakan. Lalu terkait dosen pendamping, semisal nanti dari teman-teman kesulitan untuk mencari dosen pendamping, maka kami juga memfasilitasi dan memudahkan teman-teman semua dalam mencari dosen pendamping. Kami akan bantu mencarikan dosen pendamping buat teman-teman nanti selama teman-teman mengisi list yang nanti akan kami berikan melalui Instagram kami. Dan semua informasi baik berupa input internal tadi, kemudian template proposal, buku pedoman, lalu contoh judul yang pernah lolos, ada nanti konsultasi warung PKM, dan dosen pendamping, itu semua informasinya kami berikan melalui IG PKM Center.
Jadi teman-teman boleh follow sering-sering untuk melihat IG PKM Center UPN Veteran Yogyakarta, dan di bio tersebut ada link, di mana link tersebut itu berisi banyak sekali seperti template-nya, buku pedomannya, kemudian Google Form pengumpulan proposalnya, sampai nanti contoh judul yang pernah lolos sebelumnya. Jadi harapannya dengan kemudahan yang telah kami berikan ini, teman-teman juga mudah untuk membentuk tim, baik menentukan judul, kemudian dosen pendampingnya, dan tentunya nanti untuk input internal. Kami juga menyediakan konsultasi bagi teman-teman yang memang kesulitan dan membutuhkan konsultasi. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Adapun dari teman-teman yang masih ragu, nanti teman-teman bisa DM di IG PKM Center, atau mungkin teman-teman bisa forward pertanyaannya ke koordinatornya. Mungkin itu dari aku kembalikan ke Rian. Baik, terima kasih Mbak Viva atas pengumumannya. Juga mengingatkan buat teman-teman yang belum ngisi presensi, linknya ada di kolom chat ya. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, menyempatkan waktunya dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman dengan adanya sosialisasi ini bisa paham tentang PKM dan bisa melakukan kewajibannya untuk input internal PKM. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya bisa nanti di-share sama koordinator tiap-tiap jurusan.